Namaku Dolly, tapi teman-temanku memanggilku Doll. Dan aku akan menceritakan kisahku ke kalian semua. Aku suka film romantis. Saat kecil aku sering nonton film Twilight dan aku ingin punya pacar seperti Edward. Walaupun aku penggemar film romantis, aku gak pernah pacaran sampai SMA. Aku ratu panggung, jadi aku punya banyak fans. Tapi orang tuaku sangat religius dan gak mau aku pacaran sampai aku lulus kuliah. Aku dibesarkan dengan pendidikan Katolik yang ketat. Dan orang tuaku menganggap kalau berhubungan seks sebelum menikah itu dosa. Ibuku takut aku jatuh cinta pada cowok nakal dan merusakku, dan aku akan punya 3 anak pada usia 17 tahun. Aku gak pernah terlalu peduli kalau aku gak punya pacar, karena aku belum pernah bertemu dengan cowok yang sangat aku sukai. Aku tahu Edward Cullenku ada di sana, tapi aku gak terlalu memikirkan kapan dan di mana aku akan bertemu dengannya. Ibu kadang-kadang jadi orang yang suka mengatur ini itu. Dia sangat cemas kalau aku berbohong dan pacaran tanpa sepengetahuannya. Aku sering banget memergoki dia sedang mengecek HP-ku. Dia pernah sangat marah ke salah satu cowok yang dipasangkan denganku untuk tugas sekolah karena dia ngirim SMS ngajak ketemuan. Aku menjelaskan kepadanya kalau itu untuk tugas sekolah. Dia benar-benar menelpon guruku dan ngotot kalau besok-besok aku cuma boleh dipasangkan dengan cewek. Itu sangat memalukan. Setelah aku lulus SMA dan melanjutkan kuliah, barulah aku mulai lebih memikirkan cowok impianku. Teman sekamarku menjulukiku cewek drama karena ketika mereka mengetuk pintu kamarku, aku selalu sedang menonton film drama romantis. Tanpa adanya orang tuaku yang selalu marah-marah, aku mulai lebih sering berkencan dengan teman-temanku. Aku tahu kalau orang tuaku gak mau aku pacaran sampai aku lulus kuliah. Dan meskipun aku cewek romantis yang single, aku masih belum pernah bertemu cowok yang tepat. Semua berubah saat suatu malam aku bertemu Seth. Aku sedang ada di sebuah pesta, dia mendatangiku, bilang aku cantik dan bertanya apa dia boleh foto bareng denganku. Aku tersanjung, jadi aku setuju. Kami akhirnya ngobrol sepanjang malam, dan dia membuat jantungku berdegup kencang. Di penghujung malam, Seth mengajakku kencan pertama. Aku menyukainya dan mau mengenalnya lebih dalam, jadi aku mengiyakan. Ternyata kami memiliki banyak kemiripan. Kami dekat dengan cepat dan perasaanku kepadanya semakin dalam. Aku sangat menyukai Seth, tetapi aku tahu kalau dia seorang Muslim. Agama seseorang gak pernah menggangguku sama sekali, tapi ibuku sangat kolot dan sangat anti-muslim. Aku gak mau kalian berpikir kalau ibuku orang jahat, karena dia itu orang baik. Dia cuma orang tua yang kadang bereaksi berlebihan, dan dia punya kesalahpahaman yang gak benar tentang umat muslim di kepalanya. Aku dan Seth terus berkencan, dan perasaanku terhadap Seth semakin tumbuh. Kemudian suatu hari dia muncul di rumahku dengan seikat mawar merah, dan memintaku untuk menjadi pacarnya. Itu sangat romantis. Aku langsung menerimanya. Seth mengajakku bertemu keluarganya. Mereka sangat baik dan ramah. Mereka gak keberatan kalau aku bukan seorang muslim, karena mereka bisa lihat kalau aku membuat Seth bahagia dan itu yang paling penting. Tiba-tiba, semuanya terasa begitu nyata. Sekarang aku harus memberitahu ibuku kalau aku sudah melanggar aturan jangan pacaran sampai lulus kuliah. Dan sekarang pacarku seorang muslim. Semakin aku memikirkannya, semakin aku takut. Tapi aku tahu kalau aku harus memberitahu orang tuaku tentang Seth. Aku pulang ke rumah saat akhir pekan dan saat makan malam, aku memberanikan diri untuk memberitahu mereka tentang dia. Ibu benar-benar syok. Dia sangat marah sampai dia menjatuhkan vas favoritnya, lalu menyalahkanku karena itu. Lalu dia pergi ke atas dan menangis keras. Ayah sebenarnya sangat santai tentang hal ini. Dia memelukku dan menyuruhku untuk mengikuti kata hatiku. Dia bilang kalau ibu perlu waktu untuk menerimanya. Kemudian dia cerita bagaimana dia pertama kali ketemu ibuku. Orang tuanya sama sekali gak menyukainya. Tapi ketika mereka sudah kenal, mereka sadar betapa hebatnya dia. Besoknya ibu sama sekali gak mau bicara denganku dan itu sangat canggung. Dia berbicara ke ayah seolah-olah aku gak ada. Dia minum secangkir kopi tanpa sadar kalau aku ada di sana. Aku gak tahan, jadi aku berangkat lebih awal. Butuh 3 minggu sampai ibu mau lagi berbicara denganku. Lalu butuh sebulan lagi sebelum dia berhenti menutup telepon saat aku menyebut nama Seth. Setelah 2 bulan lebih dia akhirnya mengizinkanku membawa Seth menemuinya. Aku bahkan gak bisa kasih tahu kalian betapa gugupnya aku karena ini semua. Dalam perjalanan ke sana aku takut, tapi Seth menenangkanku. Dia bilang kalau dia mencintaiku sepenuh hati, dan jika keluarga dan teman-teman kami memilih untuk menerima kami atau enggak, itu terserah mereka. Terlepas dari ini, perasaannya padaku tidak akan berubah. Aku sadar kalau dia benar. Jika ibu gak dapat menerima pilihanku untuk bersama Seth, terlepas dari agamanya, maka itu adalah masalahnya, bukan masalahku. Seth membuatku bahagia, dan gak ada yang mau melepaskan kesempatan mereka bahagia cuma untuk menyenangkan orang lain. Saat aku membawa Seth ke rumahku, aku benar-benar gemetar karena gugup.
Tapi aku justru kaget karena ibu bersikap sopan padanya. Sebagian besar ayah yang berbicara, tapi ibu nggak mengatakan sesuatu yang kasar. Dan dia membuat kue red velvet yang enak untuk acara itu. Beberapa kali dia menanyakan pertanyaan pribadi tentang agamanya yang membuatku deg-degan. Tapi dia cuma tersenyum padanya dan menjawabnya sebaik mungkin. Aku sadar kalau ini adalah masalah besar bagi ibu, dan aku sangat berterima kasih karena dia sudah berusaha. Sebelum kami pergi, aku menghampiri ibu, membisikkan terima kasih di telinganya dan mencium pipinya. Butuh beberapa saat, tapi ibu mulai terbuka pada Seth. Di pesta ulang tahunku yang ke-19, dia berusaha untuk ngobrol dengannya. Dan dia bahkan memperkenalkannya sebagai pacarku kepada anggota keluarga kami yang lain. Aku sangat senang karena apa yang dia lakukan, dan aku juga bisa melihat betapa bahagianya Seth. Kalau kamu bertanya-tanya apa aku sedang mempertimbangkan pindah agama? Tentu saja iya, sama seperti Bella di Twilight, yang rela mengorbankan segalanya hanya untuk membuktikan bahwa cintaku tanpa bersyarat. Aku bertemu cowok impianku dan aku gak akan membiarkan dia pergi. Apapun yang terjadi di masa depan, aku tahu bahwa selama aku punya Seth di sisiku, semuanya akan menjadi luar biasa.